Apapun situasinya bro, mau dia lagi happy, ngambek, marah-marah, drama gak penting, satu sikap yang harus lo pegang, namanya non-reaktif. Non-reaktif ini bukannya lo gak tanggap atau lemot, ini maksudnya adalah lo gak membiarkan situasi di luar merampas sifat maskulin yang lo punya. Sifat maskulin ini adalah berpikir logis, tenang, bergerak mantap, sigap tapi gak terburu-buru, gak panik saat menghadapi tekanan, gak kehilangan akal sehat saat menghadapi stres, gak emosional saat menghadapi konflik. Contoh gampangnya gini bro, cowok kebanyakan akan langsung galau kalau tiba-tiba ceweknya ngambek, gak mau balas chat. Pria maskulin sejati, stay cool, fokus sama tujuan hidupnya, sambil nunggu mood ngambek si cewek membaik. Dia yakin kalau ngambeknya reda, komunikasi bakal enak lagi. Dia gak akan buang-buang waktu buat bombardir chat, ngemis-ngemis minta balas, maksa telepon dan galau seharian. Contoh lain saat bertengkar sama cewek, cowok yang emosional akan gampang banget ke bawah suasana. Jadinya ikut teriak-teriak, ikut meninggikan suara, bahkan sampai main tangan. Kalau ini kejadian, gak keren banget kan? Sebaliknya, cowok non-reaktif yang bisa menjaga maskulin frame-nya saat bertengkar akan selalu memimpin interaksi dengan logika. Berusaha cari cara biar masalah bisa diselesaikan dengan logis, tenang, tanpa emosi meledak. Kalau masih rawan meledak, dia akan tunggu dulu. Kalau perlu tinggal dulu sampai suasana lebih kondusif. Pas suasana kondusif, diskusi pasti jadi lebih nyaman dan solusi bisa ditemukan bareng. Tambahin lagi contohnya ya. Misal lo jalan sama cewek, terus tiba-tiba dia pingsan. Kalau lo reaktif, gak bisa berpikir jernih, pasti lo panik, teriak-teriak, kebingungan, bahkan mungkin ikut pingsan. Tapi kalau lo berpikir dengan kepala dingin, logis, lo gak akan dimanipulasi sama kepanikan. Tapi, lo bisa berpikir taktis buat bantu cewek lo yang pingsan tadi. Misal cari bantuan, telepon ambulan terdekat, atau kalau bisa, lakuin pertolongan pertama. Jadi selalu ingat prinsip non-reaktif ini saat menanggapi cewek ya bro. Oh ya, semua kondisi yang ada di kartu ini berdasarkan cerita nyata dan udah pernah gue alami. Baik waktu kejadiannya sama istri gue, ataupun waktu masih single dulu. Gak cuma di Indonesia, konsep di sini juga gue rasa universal, bisa lo terapkan dimanapun. Gak cuma ke istri, pacar, pasangan, tapi juga bisa sama teman dan saudara. All the best bro, good luck. Cewek gue ulang tahun atau ada hari spesial, apa yang harus dilakukan bro? Ucapin selamat bro. Rayakan kalau kalian berdua ada agenda buat ngerayain ultah bareng. Lokasi hadiah juga boleh banget. Ini bakal bikin dia merasa dihargai. Yang penting satu, sewajarnya jangan berlebihan. Jangan maksain diri buat kasih hadiah atau bikin perayaan. Apalagi kalau lo belum terlalu serius. Gak perlu bela-belain bikin pesta yang penyelenggaraannya jauh di atas kemampuan lo. Ingat ulang tahun, hari spesial, itu bukan cuma tentang selebrasi, tapi juga tentang berkaca dan evaluasi diri. Plus doa dan harapan positif. Jadi, jangan sampai karena lo terlalu fokus buat hura-hura dan selebrasi, malah lupa sama evaluasi dan introspeksinya. Jangan sampai lo lupa kasih doa dan harapan yang tulus buat cewek lo. Apa yang lo lakukan kalau cewek lo masih belum bisa terbuka karena masih trauma sama masa lalu? Ya udah bro, jangan dipaksa cerita dulu. Daripada dipaksa tapi akhirnya malah ditutupi lagi sama kebohongan, jadinya kabur kan faktanya. Kalau lo memang pengen dia terbuka sama lo, buktikan kalau lo adalah cowok yang bisa dipercaya. Cowok yang bisa memimpin, bukannya malah justru cerita kejelekan cewek lo ke kanan kiri, semuanya diumbar. Jadilah cowok yang omongannya bisa dipegang, gak suka ingkar janji dan bohong, punya sikap, punya integritas. Ini penting buat diri lo sendiri, bukan buat cewek aja. Cara biar bisa dipercaya gimana? Banyak dengar saat dia cerita. Ajukan pertanyaan pakai kenapa dan gimana buat mancing dia cerita lebih banyak. Ketika dia biasa cerita lebih banyak, lama-kelamaan dia akan lebih nyaman cerita ke lo. Terus cerita juga tentang diri lo, mungkin yang sifatnya agak personal. Misal pengalaman masa kecil atau pengalaman gak terlupakan dalam hidup lo. Ketika lo nunjukin udah membuka diri ke dia bakal lebih nyaman juga buat membuka dirinya. Apa yang harus dilakukan kalau cewek bilang terserah saat ditanya mau makan di mana? Ya udah, lo pilih tempat makan yang menurut lo enak bro. Gak usah tanya-tanya lagi ke dia. Langsung arahkan setir ke tempat makan yang menurut lo cocok. Kalau dia gak suka gimana bro? Ya gak masalah, karena dia udah menyerahkan pilihannya ke lo. Positifnya, lo jadi tahu kan makanan yang gak dia suka. Daripada lo mancing-mancing, nanya terus dia maunya apa, padahal udah bilang terserah. Ini bikin lo kelihatan lemah, gak bisa memimpin bro. Saran gue, biasakan kalau jalan ke suatu tempat, lo yang mimpin. Yang nentuin mau jalan kemana dan ngapain. Kalau cewek lo ada special request, dan lo juga serap dengan pilihannya, ya udah jalan ke tempat pilihannya. Kalau dia gak ada request, lo yang tentukan arah. Sebagai cowok, selalu ambil peran default sebagai pemimpinnya bro.
Gimana kalau lo sama cewek makan bareng terus pesanannya nggak datang bersamaan? Saran gue yang makannya datang dulu, duluan makan aja. Secara pribadi gue udah terapkan ini di berbagai negara, nggak pernah ada masalah. Dengan catatan sama teman sebaya ya, kalau sama orang tua sebaiknya jangan. Kalau sama cewek, tunjukin kalau lo nggak perlu banyak basa-basi dan jaga image. Misal lo ngerasa sungkan ya bilang aja, gue duluan ya. Kalau punya dia yang datang duluan, nggak perlu ragu bilang ke dia buat makan aja dulu. Biasakan lo mengeliminasi hal-hal yang sifatnya nggak enakan dalam sebuah hubungan. Masih banyak hal lebih penting lain yang harus dipikirin, bro. Gimana kalau baju cewek lo kena makanan pas lagi makan? Pertama tenang, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Kalau yang ngenain makanan dari server restoran, pasti mereka bakal cari jalan keluar buat kompensasi pelanggannya kok. Gak perlu teriak-teriak narik perhatian pengunjung lain. Kalau yang numpahin makanan lo atau dia sendiri, lihat kerusakannya bro. Kalau nodanya parah banget, ganggu penampilan. Habisin makanannya, bayar dan pulang. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Kalau cuma sedikit kena noda, masih bisa ditutupi atau kebetulan ada baju ganti, lanjutin aja agenda lo. Jangan bikin drama seolah-olah makanan tumpah adalah hal besar. Kalau lo bawa santai, cewek lo juga akan lebih santai nanggapinnya bro. Bro, gimana caranya kalau kita mau komplain pesanan yang gak sesuai sama yang kita pesan? Gue punya prinsip, kalau punya komplain, lakukan dulu secara privat, secara pribadi. Misal lo pesan di online shop, sebelum ngomel-ngomel lewat review terbuka, pastikan dulu lo kontak pribadi penjualnya. Siapa tahu ada salah paham. Begitu juga kalau misal di restoran. Komplain dulu pelan-pelan ke pelayan restorannya, atau minta manajernya datang ke meja lo. Ingat, walaupun tegas, tapi jaga bahasa tetap sopan waktu komplain, biar lo nggak kehilangan wibawa dan biar yang dikomplain juga ngerasa lebih respect sama lo, jadi komplain lo akan diprioritaskan. Kalau misalnya nggak ada respon yang bagus, baru lo bisa pertimbangkan, kira-kira perlu nggak bikin review publik seputar komplainan lo. Ingat bro, tujuan komplain adalah memperjuangkan hak yang nggak lo dapatkan, bukan mempermalukan, menjelek-jelekan, apalagi sampai memutus rezeki orang lain. Apa yang harus dilakukan kalau mantannya si cewek deketin cewek lo lagi? Mikirnya gini bro, jangan fokus ke si mantan tapi fokuslah ke cewek lo. Gimana lo bisa menanamkan dia tentang konsep kesetiaan, batasan-batasan setia dan selingkuh, sama konsekuensi yang akan lo ambil kalau dia terbukti selingkuh. Pastikan cewek lo bener-bener ngerti dan paham tentang hal ini. Kalau lo rasa mantannya ganggu dengan agresif, simple. Lo minta aja cewek lo blok semua kontak sama mantan. Minta dia jangan ngeladeni atau ketemuan lagi sama si mantan di dunia nyata. Kalau lo udah minta blok, tapi dia masih kontakan, kasih peringatan keras, atau bahkan tinggalin kalau perlu. Ini artinya dia nggak menghormati lo sebagai cowok. Kalau cewek lo masih ngelanggar, bahkan dia berani ketemuan lagi sama mantan padahal udah lo larang, pergilah bro. Ingat bro, dalam relationship, lo harus berani pergi, berani ninggalin cewek. Kalau cewek tahu lo adalah cowok yang nggak takut untuk pergi, dia akan respect, hormat sama lo. Tapi saat dia tahu lo takut ninggalin dia, nggak bisa hidup tanpanya. Kalau cewek lo jahat, dia bisa manfaatin lo habis-habisan. Jangan sampai lo maksain bertahan, tapi malah jadi toksik buat kalian berdua. Bro, cewek gue ngerokok atau minum dan gue pengen dia berhenti. Gimana ngelakuinnya? Pertama, lo harus pastikan kalau lo sendiri nggak ngerokok atau minum. Atau kalau lo masih ngerokok atau minum, lo harus aktif nunjukin ke dia kalau lo sedang berusaha buat berhenti ngelakuin keduanya. Percuma lo larang-larang cewek lo tapi diri sendiri masih ngelakuin, nggak akan didengerin bro. Kedua, lo harus lihat di tahap mana dia butuh rokok sama minum. Kalau udah kecanduan, nggak bisa di stop sama sekali bro. Stopnya harus pelan-pelan bertahap. Dari yang biasanya sehari 1 bungkus, jadi cuma setengah bungkus. Lama-lama cuma sebatang sampai akhirnya berhenti sama sekali. Kasih apresiasi. Tiap kali lo lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik, biar dia ngerasa perjuangannya untuk berhenti juga dihargai. Lo kasih edukasi juga ya bro, efek buruk dari kebiasaan yang lo pengen dia tinggalin tadi. Cek juga video pria 1% di YouTube tentang cara mengatasi kecanduan. Step-step di video itu bisa banget dipraktekin bro. Cewek gue sering main sama sahabat dekatnya cowok. Gue curiga mereka ada rasa. Gimana bro? Lo bisa langsung konfirmasi ke dia kalau mereka itu beneran cuma sahabatan atau ada perasaan khusus. Terus lo nilai apakah kira-kira jawabannya jujur atau ada yang disembunyikan. Bisa juga lo tanya balik ke dia. Kalau misalkan lo main sama sahabat cewek lo, gimana reaksi dan pendapatnya? Kalau lo nggak nyaman, bilang aja ke dia buat nggak jalan lagi berduaan sama sahabatnya. Kalau cewek lo cukup menghormati lo, dia pasti akan nurut. Kasih juga alasan logis lo biar dia juga paham. Jadi jangan cuma ngelarang. Kasih tahu juga konsekuensinya kalau dia ngelanggar. Ingat, lo dan cewek lo punya batasan-batasan tersendiri dalam hal selingkuh. Setelah batasan itu dibuat, ya udah nggak perlu terlalu posesif dan mengontrol. Lakuin aja sesuai kesepakatan yang udah kalian bikin di awal. Apa yang akan terjadi kalau kesepakatan tadi dilanggar? Kalau cewek gue nggak nyaman sama asap rokok orang di sebelah, gimana bro? Kejadian ini gue pribadi sering alami sama istri. Istri gue alergi asap rokok bro. Jadi antisipasinya, kalau gue jalan makan nongkrong sama istri,
pasti gue pilih tempat yang no smoking, jauh dari asap rokok. Atau kalau di ruang terbuka, gue pilih tempat duduk yang jauh dari orang yang ngerokok. Kalau misalnya udah duduk, terus di sebelah ada yang ngerokok, gimana bro? Pindah cari tempat lain, daripada dipaksain dan terasa nggak nyaman. Di Indonesia, kalau nggak ada tanda no smoking, artinya lo boleh ngerokok. Ya kita harus paham budaya ini bro, daripada ribut sama orang lain. Baru, kalau misalkan orang itu ngerokoknya di ruang no smoking, lo boleh tegur dia. Atau kalau ada pelayan, lo bisa minta tegurnya lewat pelayan buat menghindari konflik yang nggak perlu. Kalau cewek lagi ada masalah sama sahabat deketnya, pertama dengerin aja dulu bro. Dia sebenarnya cuma pengen lo dengerin biar lega. Nggak perlu berusaha jadi penengah, apalagi kalau dia nggak minta ke lo. Lo harus paham bro, persahabatan cewek itu rumit dan banyak faktornya. Bisa akrab banget, terus tiba-tiba marahan. Bisa yang awalnya teman baik banget, malah saling nusuk dari belakang. Intinya, lebih banyak drama, intrik, dan kompetisi daripada persahabatan cowok. Yang harus lo perhatikan saat dia selesai curhat. Jangan malah ngompor-ngompori, ikut jelek-jelekin temennya, atau malah manas-manasin biar dia ngelabrak langsung temennya. Lebih parah lagi, kalau lo ikut-ikutan ngeroyok sambil marah-marahin temen cewek lo, gak keren bro. Stay away dari konflik antar cewek. Kalau dimintai pendapat, tetaplah netral berdasarkan logika. Kalau lo nggak tahu kondisinya, bilang aja no comment. Dengan lo nggak bersikap reaktif, berkepala dingin, cewek lo juga akan mikir untuk mengambil sikap yang sama saat menghadapi konflik. Apa yang harus dilakukan saat nonton film di bioskop sama cewek? Yang pertama, usahakan pilih film yang kalian berdua sama-sama enjoy. Jangan cuma lo yang suka atau dia yang suka. Kedua, nonton film horor itu bagus karena bisa memunculkan hormon vasopressin dan oksitosin, hormon yang nge-trigger bonding, bikin lo lebih dekat secara emosional sama cewek lo. Nonton film komedi juga bagus karena dia jadi ketawa lepas, happy, dan di masa depan akan mengaitkan sensasi bahagia ini sama keberadaan lo. Nikmati filmnya sambil lo lihat juga reaksi cewek lo saat dia takut, senang, atau ketawa. Dari sini lo bisa dapat gambaran karakter. Terus ini penting banget bro, jangan mesra-mesraan berlebih di bioskop. Yang harus lo tahu, di bioskop itu ada kamera CCTV yang ada infrarednya. Jadi walaupun lo gelap, petugasnya bisa lihat jelas lo lagi ngapain. Gak mau kan sampai direkam. Gimana kalau lo lihat pengeluaran cewek lo yang gak masuk akal, boros? Kalau belum nikah, lo gak punya hak buat ngelarang bro. Masih sebatas menasehati. Dan nasihat terbaik adalah contoh nyata. Lo harus bisa nunjukin kalau lo itu adalah cowok yang cermat dalam keuangan. Lo bisa sharing dulu ke dia. Kalau lo punya alokasi pengeluaran bulanan buat apa aja, terus budgetnya berapa aja. Tanya ke dia apakah dia punya anggaran khusus buat menabung. Biasakan juga, lo selalu nunjukin alternatif yang lebih smart dan murah dari sesuatu. Biar dia sadar untuk bersikap gak boros. Gak usah takut dia gak murahan atau pelit, karena yang lo tunjukkan itu sebenarnya adalah hal yang cerdas. Terus lo kasih logikanya, kalau pengeluarannya yang lo anggap gak masuk akal itu, ada versi yang lebih smart dan terjangkaunya. Misal dia biasa beli daging impor yang harganya mahal, lo tunjukin kalau daging lokal gak kalah enaknya. Kandungan gizinya juga sama, dan yang terpenting dari makanan, sebenarnya bukan rasa tapi kandungan gizi. Kalau dia bisa nerima, bagus. Kalau gak bisa ya udah no problem. Yang penting lo berusaha mengingatkan. Gimana kalau gue ngerasa perasaan gue sama cewek gue udah makin hilang bro, karena kita ternyata punya hal yang gak disukai satu sama lain. Pertama, lihat dulu penyebab akar masalahnya. Apa yang bikin dia gak suka, apa yang bikin lo gak suka. Terus kalian berdua usahakan dulu bisa gak ninggalin hal itu. Kalau misal masih bisa diusahakan, bagus. Apalagi kalau yang harus lo tinggalin tadi ternyata adalah hal negatif. Tapi kalau ketidaksukaannya terjadi karena masalah prinsip, hal yang gak bisa lo ubah-ubah, dan lo sadar itu bikin perasaan kalian makin hilang, better akhiri hubungan bro. Jangan memaksakan diri, jangan dilama-lamain atau berharap waktu bisa memperbaiki hubungan kalian, jadinya cuma akan menunda masalah yang tiba-tiba nggak terduga bisa meledak kayak bom waktu. Kalau rambut cewek lo berantakan dan dia nggak sadar, harus gimana bro? Bilang langsung aja ke dia, rambut kamu berantakan tuh. Nggak perlu pakai kode-kodean bro, apalagi lo coba benerin rambutnya. Yang ada malah makin berantakan dan awkward. Dengan lo bilang gitu, dia bisa menilai apakah dia harus ke toilet buat benerin rambutnya, atau bisa dia benerin saat itu juga. Kalau cewek lo menunjukkan hal yang baik dan lo pengen support dia, apa yang harus dilakukan bro? Kasih apresiasi paling sederhana dalam bentuk pujian. Jelasin apa yang lo suka dari yang dia lakukan. Kalau yang dia lakuin menurut lo benar-benar penting dan diperjuangkan maksimal, lo bisa kasih hadiah yang berhubungan sama perjuangannya. Misal dia berhasil rutin olahraga, lo bisa kasih aksesoris olahraga. Misal dia lulus dengan nilai yang bagus, lo bisa kasih sesuatu yang bisa bantu rencana dia selepas lulus. Sepanjang diberikan dalam kadar yang pas dan tepat momennya, pujian dan apresiasi bisa bikin lo dan cewek lo makin harmonis, makin bisa menghargai satu sama lain. Kalau lo kebanyakan pujian cuma memuji kecantikan fisiknya, tetap ngebelain dia walaupun jelas-jelas salah, cewek lo akan jadi ngelunjak bro. Jadi cewek yang gak menghargai orang lain, tata kramanya gak bagus, lo pun mungkin gak dia hormati. Kalau lo nggak ngasih pujian sama sekali, bahkan ketika dia udah ngelakuin hal yang baik, dia akan ngerasa nggak diapresiasi, ngerasa nggak dihargai. Akhirnya, dia bakal pergi ke orang yang bisa menghargai dirinya. Intinya, bersikaplah adil bro.
Apa yang harus gue lakukan saat cewek pakai pakaian agak terbuka di tempat umum? Misal sebelumnya lo bikin batasan-batasan terbuka itu batasannya apa? Kalau masih bisa lo cegah sebelumnya, cegahlah. Jelasin ke dia, kalau menurut lo itu terlalu terbuka, sampai kalian berdua ada kesepakatan baru berangkat. Tapi kalau misal lo berdua ketemuan, terus tiba-tiba dia udah pakai baju kayak gitu, apa yang lo lakukan? Bilang aja terus terang itu terlalu terbuka, suruh agak ditutup. Biasanya, kalau cewek udah niat pakai pakaian yang lebih terbuka, dia selalu bawa penutup ekstra, kayak kardigan, selendang, atau mungkin atasan. Mereka juga sebenarnya agak risih kok bro. Kalau disuruh tampil lebih terbuka dari biasanya, jadi pasti bawa backup baju. Tapi kalau misal dia nggak bawa baju, lo bisa tawarin jaket lo. Semisal dia nggak bawa cadangan dan lo nggak bawa jaket, gimana bro? Kalau lo rasa harus pulang dan ganti, pulang nggak masalah. Tapi kalau lo merasa masih bisa ditolerir, ya udah lanjutin aja. Dengan peringatan lo ke dia, kalau next time jangan seterbuka itu bajunya. Ingat, ngingetinnya yang tenang, elegan, jangan emosional ya bro. Tunjukin kalau lo pengen dia lebih tertutup, itu karena lo pengen melindungi dia, bukan karena sikap sok pengen ngatur-ngatur.